Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendik Madu Jonias dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang setelah mengalami kejayaan lebih dari 800 tahun, Islam pada saat itu juga mengalami kemunduran. Dan di sini apa saja sih faktor kemunduran Islam dan juga apa yang terjadi dalam dunia Islam saat Islam mundur? Yang pertama ada di sini adalah faktor ideologi. Yang dimaksud faktor ideologi di sini adalah ideologi pemersatu. Bagaimana? Karena pada masa itu suatu kelompok etnis non Arab masuk ke dalam tersebut dan juga mereka menyebabkan perpecahan. Apa yang disebabkan dalam perpecahan tersebut? Yang disebabkan adalah adanya pemahaman yang salah tentang mukallaf, atau halnya mereka memberi suatu pemahaman mukallaf atau pemberian mukallaf itu salah. Apa sih itu mukallaf? Yang pertama adalah seseorang yang perbuatannya terjadi terkait dengan syariat, atau bisa mukallaf yang dianggap adalah sebagai yang telah dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin dalam hal ini non etnis Arab, dalam hal ini hukum dan juga beban hukum yang diterima oleh mukallaf tidak sepadan atau tidak tepat. Makanya adanya faktor ideologi tersebut menyebabkan faktor kemunduran. Dan yang kedua adalah faktornya kedua tentang perekonomian atau masalah ekonomi. Di sini pada masa itu bangsa Arab memang memahami, atau umat Islam memahami perekonomian, tetapi mereka tidak bisa membandingkan perekonomian. Mereka tidak bisa mengolah perekonomian, mereka hanya memahami pemahaman bagaimana mereka mengolah perekonomian, sehingga dalam hal tersebut perekonomian juga menyangkut politik terhambat dalam hal itu. Memang dalam perekonomian perkembangan Islam sangat penting juga diterapkan. Tapi jika memang pada saat masa kemunduran umat Islam belum bisa mengolah perekonomian dengan baik, hanya saja mereka dapat memahami. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem penguasaan pada saat itu. Pada saat itu memang banyak simpang siur. Ada kalanya memang pada masa itu mereka mempermasalahkan tentang bagaimana mereka menjalankan pemerintahan kepada ahli warisnya, karena di situ juga penguasaannya tidak jelas. Bagaimana mereka memilih ahli waris dan juga kepemimpinannya pun tidak jelas. Karena di sini juga adanya perebutan kekuasaan ahli waris, simpang siur, sehingga memicu sebuah hal yang tidak mengenakan, atau mungkin bisa disebut permusuhan dalam keluarga sendiri, karena simpang siur dalam pemilihan ahli waris juga tidak jelas. Dan selanjutnya adalah tentang adanya perang salib dan serangan dari Mongolia. Faktor itu juga termasuk faktor eksternal. Perang salib terjadi pada tahun 1906 hingga 1270, dan juga serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an. Hingga hal tersebut menyebabkan atau penyebab terjadinya kemunduran Islam juga. Karena di saat kemunduran Islam adanya perang salib dan juga peperangan dan juga hal yang terjadi di Mongolia. Penjelasan selanjutnya faktor ekologis. Pada faktor wilayah juga, karena faktor wilayah Arab yang gersang dan juga mereka hanya memfokuskan pada satu titik atau satu wilayah, mereka tidak berpindah tempat. Padahal perekonomian itu bisa mereka olah jika mereka bisa menjelajahi dunia luar atau berpindah tempat, seperti halnya perdagangan. Memang hal ini
sangat penting dalam perekonomian atau menstabilkan perekonomian setiap negara. Walaupun saat perdagangan juga muncul pada saat itu dunia barat. Dunia barat menguasai perdagangan Islam. Karena pada saat itu pos perdagangan Islam dikuasai oleh orang barat, sehingga perdagangannya menyebabkan kemunduran. Apa yang terjadi pada dunia Islam saat mengalami kemunduran? Yang terjadi pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, umat Islam pastinya mencoba untuk bangkit. Petinggi Islam dan juga tokoh-tokoh para Islam, mereka mencoba bangkit dari kemunduran. Mereka mencoba apapun cara dari mereka pergi ke suatu negara atau pergi kemanapun untuk mencari inspirasi atau mencari suatu ilmu pemahaman yang dapat mereka tiru dan dikembangkan. Karena kelemahannya memang Islam belum bisa mengembangkan, hanya memahami. Dan tokoh Islam pada saat itu mereka mencoba berkelana di semua negeri, berkelana dimanapun. Mereka membaca semua apapun dari tokoh-tokoh walaupun gak Islam, dan mereka menyempurnakan dalam Al-Quran bagaimana mereka bisa membuat suatu kemunduran tersebut lebih maju, atau mundur tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga semua harus berpikir bahwa mereka tidak hanya berdiam di tempat saja, mereka berkelana dimanapun. Mereka menulis, mencatat, memahami bagaimana dunia luar bisa maju, bagaimana dunia barat bisa maju, dan bagaimana Islam bisa mengolah perekonomian, bagaimana Islam tidak mengalami kemunduran terus-menerus. Dan pada saat itu memang Islam mengalami kemunduran. Yang terjadi mungkin pada saat itu umat Islam dilanda perdebatan dan juga perbedaan, adanya unsur yang tidak jelas. Sekian dari penjelasan saya. Jika memang penjelasan saya kurang jelas dan juga salah dari kata maupun perkataan saya yang tidak bagus, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.